Jadi di sini seperti Bapak Ibu lihat, kita melaksanakan distribusi obat dari gudang besar ke gudang kecil itu sekali sebulan dengan LPLPO. Jika di pertengahan bulan ada obat-obatan yang habis atau ketersediaannya menipis, maka kita melakukan permintaan ke gudang obat besar. Di sini kita cek dulu obat apakah yang persediaannya menipis. Setelah itu kita tulis apa nama obat dan jumlah obatnya. Setelah kita tulis berapa jumlah obat dan nama obatnya, kita minta ke gudang besar. Setelah itu kita berikan ke petugas gudang obat untuk catatan obat yang akan disiapkan. Adalah tahap proses permintaan dari unit harian atau permintaan harian jika di luar permintaan bulanan. Di sini ada unit kecamatan meminta vitamin B6. Ini saya tulis tanggal hari ini, kemudian saya tulis nama barangnya, kemudian saya tulis jumlahnya, jumlah permintaan yang diminta oleh unitnya, kemudian saya ambil barangnya. Ini setelah saya hitung jumlahnya sesuai, kemudian di sini saya tambahkan dengan pencatatan nomor batch barang dan ED barang. Jadi setelah barang saya siapkan dan jumlahnya sudah sesuai, kemudian langkah selanjutnya adalah saya menuliskan batch barang dan ED-nya barang yang akan saya serahkan. Mbak Yuri, permintaan yang tadi pagi. Iya. Apa aja Mas? Tadi permintaan satu item vitamin B6 sejumlah 3.000 tablet. 3.000. Silakan dicek jumlahnya. Di sini nih. Itu ya. Silakan tanggal 2. ED-nya berdua ya. Jadi setelah obat diterima dari gudang besar, setelah itu kita lakukan penyetokan di gudang obat kecil. Jadi seperti ini contohnya adalah vitamin B6. Jika obatnya kita hitung dulu berapa yang diterima, setelah itu kita tulis di sini jumlah sumber masuknya itu gudang obat, jumlah obatnya berapa. Seperti tadi saya bilang, ditulis juga nomor batch dan kadaluarsanya. Setelah itu juga diperak oleh petugas. Setelah selesai kita melakukan penulisan stok obat, setelah itu kita belikan pelabelan warna seperti warna penggolongan obat kadaluarsa tadi. Jadi di sini vitamin B6 ini seperti kita tahu dia expire-nya tahun 2026, di mana untuk label kadaluarsanya itu adalah warna hijau. Jadi untuk penandaannya itu kita tempelkan label warna hijau. Nah, jadi seperti ini untuk menandakan tahun kadaluarsa obat tersebut. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan contohkan salah satu contoh permintaan obat dari poli ke apotek. Di sini saya mengambil contoh di ruang bersalin. Di sini sebelum melakukan permintaan, biasanya petugas yang di unit tersebut melakukan pengecekan stok di lemari obat masing-masing. Jadi misalnya ada stok yang kurang atau tinggal sedikit, petugas unit tersebut akan melakukan permintaan dengan menulis di buku permintaan harian. Jadi di sini permintaan dilakukan setiap hari karena petugas setiap melakukan pelayanan pasti mengecek stok obat yang ada di lemari obat masing-masing. Oke, permintaan apa aja Kak? Aku minta vitamin K, lidocaine, sama RL. Vitamin K injek ya? Vitamin K-nya injek ya. Ya, lidocaine sama RL. Aku ambil bukunya dulu ya. Ya.
Kak, fit K-nya cuma ada 5 ampul ya, ini aku kurangin ya. Ya, oke di sini tulis 5 Ya. aja. Nanti kalau sudah datang kita. Jadi setelah petugas dari poli mengambil barang dari apotek, petugas poli akan melakukan stok ke dalam lemari penyimpanan. Oke, ambil. Jadi petugas menyimpan barang sesuai dengan jenis obat yang dimintanya. Setelah melakukan atau merapikan obat ke dalam raknya, petugas akan melakukan stok di dalam kartu stok barang. Meliputi jumlah, nomor bed, kemudian tanggal kadaluarsa obat yang diminta. Nah, setelah melakukan stok, kemudian petugas akan melakukan pelabelan sesuai kode kadaluarsa yang tertera di kemasan obat. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu contohnya pendistribusian dari gudang besar ke unit-unit lain adalah ke laboratorium. Contohnya adalah barang reagen dan alkes. Untuk permintaan sendiri dari laboratorium langsung ke gudang besar. Dari sini permintaannya menggunakan form permintaan barang. Jadi seperti ini ada contoh surat permintaan barang yang ditandatangani oleh penanggung jawab laboratorium. Setelah itu akan diterima oleh penanggung jawab di gudang farmasi. Jadi contohnya adalah reagen yang disimpan di suhu kulkas. Ini reagennya memang membutuhkan suhu 2-8 derajat Celcius. Contohnya adalah reagen human. Human di sini kita menggunakan kartu stok juga untuk pengendali. Jadi sama seperti unit lainnya, tiap ada barang atau obat-obatan atau reagen yang kita simpan harus menggunakan kartu stok. Di sini juga ditulis dari sumbernya dari mana, tanggal dan kadaluarsanya juga. Setelah itu kita juga memberikan label kadaluarsa seperti ini, yang seperti warna kuning. Jadi sama seperti unit lain di farmasi ataupun di ruang bersalin. Jadi untuk pengendalian kadaluarsa dari reagen tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini di ruang laboratorium juga tersedia BMHP, yaitu bahan medis habis pakai. Jadi di sini kami mengelompokkan alat-alat. Di sini ada alkes, masker, kemudian ada paper tape. Jadi semuanya juga kami melakukan pelabelan untuk pengendalian kadaluarsa. Seperti dilihat di sini ada pengendalian warna biru, berarti ED-nya masih bagus. Kemudian kita juga melakukan pengendalian dengan melakukan pencatatan dalam kartu stok. Jadi setiap bahan masuk maupun keluar kita melakukan pencatatan di kartu stok ini, sehingga jumlahnya dapat kita kendalikan pengeluaran, baik pengeluaran maupun pemasukannya. Nah, begitu juga sama dengan BMHP yang lain, kami juga melakukan pengendalian berupa pencatatan dalam kartu stok seperti ini, juga pengendalian menggunakan pelabelan. Jadi semua BMHP kami dapat terpantau baik kadaluarsa maupun jumlah. Nah, demikian.